pandang. Sudut pandang itu bagaimana kita melihat satu kejadiannya dua sisi yang berbeda. Ego manusia, gua, lu, kamu, kalian, dan mereka. Kalau udah bisa ngelapasin ego kamu, coba untuk lihat deh dari sisi mereka. Hai, selamat datang kembali di channel Aziz Farozi. Setelah di video kemarin gua ngebahas tentang underestimate. Nah, sekarang gua mau bahas tentang perbedaan sudut pandang. Sebelumnya gue udah cari tentang arti sudut pandang ataupun kayak mengenai sudut pandang itu banyak keluarnya yang sudut pandang tentang cerita novel atau cerita pendek atau kayak ya pokoknya yang tidak berhubungan dengan yang mau gue bahas gitu. Nah jadi kayak gue menarik kesimpulan dari apa yang gue cari dan menurut pandangan gue tentang perbedaan sudut pandang itu. Jadi sudut pandang itu bagaimana kita melihat satu kejadian atau peristiwa atau keadaan dalam hidup dalam satu pandangan atau menurut pendapat atau opini kita masing-masing yang melihat suatu kondisi gitu. Kayak mungkin yang kita melihat suatu kondisi atau peristiwa yang benar-benar kita lihat dan kita menerapkannya gitu dalam sudut pandang kita masing-masing. Nah, jadi setiap orang juga memiliki sudut pandang mereka masing-masing dalam menilai atau melihat sesuatu. Jadi ibaratnya nih kalian punya uang logam 500 perak atau 500 rupiah gitu, yang punya dua sisi yang berbeda. Yang sisi pertamanya itu gambarnya angka 500 dan gambar bunga melati. Terus sisi satunya lagi bergambar burung garuda. Nah, gimana? Dua sudut pandang yang berbeda kan? Nah, jadi ada satu lagi contoh yang gue cari dan gue dapat gitu tentang perbedaan sudut pandang ini gitu. Gimana pendapat kalian tentang gambar ini? Gimana? Beda kan? Orang sebelah kanan melihat balok ada 4, sedangkan orang sebelah kiri melihat ada 3 balok gitu. Mereka berdua bersikeras kalau mereka melihat angka yang mereka lihat gitu. Kayak yang kanan melihat angka 4, yang kiri melihat angka 3 gitu. Nah kalau dibiarin kayak gitu, perbedaan ini bisa jadi besar. Jadi perbedaan cara memandang suatu kondisi atau peristiwa atau kejadian gitu didasari beberapa faktor juga dari masing-masing personal atau pribadi. Terutama faktor internal ya, baik pengalaman yang pernah dilalui orang itu atau mereka gitu. Salah satu faktor yang jadi dan membuat terjadinya perbedaan sudut pandang atau pendapat. Nah, gue juga mau nambahin orang yang kanan melihat balok ada 4 dan orang yang sebelah kiri melihat angka ada 3 itu ya mungkin mereka melihatnya itu karena emang sudut pandang mereka dari perspektif mereka yang mereka lihat gitu. Jadi kayak perspektif pun harus disesuaikan dengan fakta dan apa yang mereka lihat gitu loh. Jadi kayak nggak bisa langsung kalian menilai atau melihat suatu kejadian atau kondisi cuma karena melihat dari satu sisinya aja gitu. Nah, di sini gue juga mau ngasih tahu kalau ada cara mengatasi perbedaan sudut pandang. Nah, pastikan kita berharap nggak ada salah paham mengenai satu hal yang mungkin nggak penting dan sepele. Cuma gara-gara berbeda sudut pandang, jadi kita gontok-gontokan sama teman dan berantem sama teman. Yang pertama itu jangan emosi. Jadi jangan sekalipun menggunakan emosi dalam setiap perbedaan sudut pandang. Kalau bisa sih kita diam sejenak untuk mencairkan suasana dan kemudian kalian bisa berkomentar ataupun menjawabnya gitu kan. Mungkin kalian bisa hitung dalam 12 detik atau 10 detik lah gitu kayak untuk meredamkan emosi kalian. Oke, calm down. Yang kedua, lepaskan ego. Nah, yang jadi biang keroknya ini nih, itu adalah ego. Ya, manusia, gua, lu, kamu, kalian, dan mereka semua lahir dan punya egonya masing-masing. Ada yang bisa mengendalikan atau mengontrol egonya, ada juga yang nggak bisa nih. Jadi kalau misalnya kamu atau kalian yang mengalami atau sedang berada di mana terjadinya perbedaan sudut pandang, coba deh lakuin cara nomor 1 yang tadi gue udah jelasin. Lepasin ego kalian
sebagai manusia, karena pada saat kayak gitu ego kita lagi panas-panasnya nguasain diri kita secara nggak sadar ya. Nah yang ketiga, lihat sudut pandang lawan. Kalau udah bisa ngelapasin ego kamu, coba untuk lihat deh dari sisi mereka seperti apa gitu. Apa mereka punya alasan yang valid sampai berkata kayak gitu. Coba dipahami dan dimengerti. Susah banget kok, makanya dicoba gitu. Gue mau kasih tau lagi nih, ini sih menurut gue ya, salah atau enggaknya kalian aja yang nilai gitu. Jadi menurut gue kita itu harus introspeksi diri dulu, kayak kita benar gak sih lihat kejadian itu sesuai pandangan kita. Pokoknya kayak kita harus make sure juga, dan harus sadar sih, jangan cuma kayak gue benar gue salah gitu. Yang gue alami itu sebenarnya loh gitu. Nah tapi kita juga nggak tahu nih apa yang lawan atau teman kita hadapi atau yang mereka lihat gitu. Nah ketiga cara di atas bisa banget kalian coba kalau kalian lagi di posisi perbedaan sudut pandang atau berada di mana perbedaan sudut pandang itu terjadi. Intinya jangan melihat suatu kejadian atau kondisi atau keadaan atau peristiwa dari satu sisi aja, tapi kalian juga harus mencoba melihat dari sisi atau sudut pandang orang lain. Segitu aja video kali ini. Semoga topik pembahasan gue kali ini bisa kalian terapkan dan juga bermanfaat. Terima kasih juga yang udah request ke gue buat bahas topik ini. So jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini dan nyalain notifikasinya biar kalian tahu gue upload video baru dengan topik pembahasan yang seru pastinya. Bye.